Halo sahabat inspirasi. Ada seorang anak kecil membawa uang $1. Ia keluar masuk toko. Bolak-balik ia bertanya kepada pemilik toko, "Jual Tuhan tidak?" Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam, ia masuk ke toko yang ke-39. Toko terakhir yang ia masuki. Seorang pria tua berumur 60 tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, siapa namamu? Kamu mau membeli Tuhan buat apa? Coba ceritakan deh." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil, kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman sayalah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu ia jatuh dari lantai 3. Sekarang ia koma di rumah sakit. Menurut dokter, beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak, si anak ini melanjutkan kisahnya. "Tuhan itu pasti obat yang ajaib. Maka saya mau membeli Tuhan untuk dapat menolong paman saya." Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Ia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan, dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan". Katanya, "Ambillah ini nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa botol minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil membeli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti segera sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit yang terkenal di daerah tersebut. Dengan peralatan yang canggih, tim dokter tersebut merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah sang paman Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya, paman Bondi hampir pingsan saat membaca biaya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos di sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun, ia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukannya saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko di mana orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapatkan surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti si Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana, keluar masuk toko. Ia menanyakan mau membeli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di dalam hati orang yang mempunyai kasih." 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8 berkata demikian, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Ayat yang ke-8, "Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan lenyap." Ya,
kasih ada di dalam hidup. Kesimpulannya adalah, yang pertama, jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu kasihi. Biarlah kasih ini menyentuh hati orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Yang kedua, punyailah kasih yang tulus. Jangan ada udang di balik batu. Jangan punya motivasi tersembunyi di balik setiap perbuatan kasih yang kita berikan kepada orang lain. Dan jangan pernah mengharapkan balasan. Yang ketiga, ingatlah Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Apapun musimnya, dalam susah dan senang, selalu ada sepasang mata yang memperhatikan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pada kesempatan saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami mempunyai kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, dan bahwa setiap kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami selalu menampilkan kasih ya Tuhan, seperti kasih-Mu kepada kami yang tanpa syarat. Kiranya kami dapat mengasihi sesama kami semakin hari semakin baik, mengasihi keluarga kami semakin hari semakin baik, mengasihi orang-orang di sekeliling kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk teguran-Mu, untuk peringatan yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Kiranya hari ini dan hari-hari berikutnya ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mempunyai kasih, sehingga dunia ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat dan salam sukses selalu. Tuhan Yesus beserta kita.